Bener nggak sih kalau di negara kita itu punya tipe-tipe dream husband? Ya misalkan gue pengen dia punya pasangan tuh jadi dokter, polisi, atau menjadi salesman, atau menjadi man-man yang lain. Yang penting lu kerja, punya duit, bisa ngasih gue duit, tinggal beli skincare. Tapi lu pernah nggak sih kepikiran kalau misalkan lu pengen punya pasangan itu menjadi abang bombe atau petugas pemadam kebakaran? Ya nggak sih? Karena di Singapura dan Malaysia itu mengagung-agungkan petugas pemadam kebakaran. Gue tahu pekerjaannya memang mulia, menolong orang, bahkan nggak cuman ketika kebakaran. Tapi ini nggak bermaksud ya ketika lo kenal sama orang tiba-tiba pasangan lu udah jadi pemadam. Enggak, itu nggak masuk ke sana. Di first vlog ini gue di-invite sama saudara gue yang memang kerja di kantor pemadam, ya dimana sekarang ada pameran dan gue di-invite untuk diperkenalkan semua hal-hal yang ada di pemadam kebakaran. Oke, sebelum itu gue mau prepare dulu dan lu harus tonton dulu video ini. Every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-F-R-E-A-K-F-R-E. Gua udah siap. Di Singapura ini tuh lu udah gak wajib pakai masker kecuali di 3 tempat, di MRT, bis, sama di hospital, di rumah sakit. Di Singapura juga sekarang lagi musim hujan, seharusnya sekarang tuh agak kemarau ya. Ya gue udah pakai masker, udah prepare mau naik ke bis. Nah di sini nih nggak kayak di Indonesia ya gitu. Di sini orang-orang tuh kayak banyak yang nggak suka banget kena kamera kayak gitu lah. Karena kalau kena kamera gue pernah beberapa kali foto orang dan dia bilang tolong jangan ambil saya gitu loh. Hari ini ramai banget karena hari Sabtu ya. Ada mau jalan-jalan. Bisnya datang 197. Kalau di Singapura tuh kalau untuk secara biaya hidup sebetulnya ya mahal sih cuy. Karena lu kayak mau makan aja tuh harus mengeluarkan sekitar bisa $5. Bahkan ayam penyet aja di sini lu $8 lah, itu sekitar 80 ribuan, hampir 90 kayak gitu. Makanya kalau lu liburan ke sini at least paling sedikit tuh bawa 10 juta. Nah, namanya kayak liburan kan lu pengen coba semua gitu loh. Kuliner, terus tempat-tempat main di sini kayak gitu. Lu hotel paling murah palingan di sini pasti bisa nyentuh 1 jutaan gitu. $100 lah. Itu satu malam. Itu pun hotelnya biasa gitu loh. Kalau lu mau hotel-hotel yang kelas di sini bisa range-nya bisa 20 sampai 80 juta ke atas, bahkan lebih lah kayak gitu. Ada salah satu sekolah yang gue tanya sama saudara gue, ini kenapa sekolahnya kok tutup gitu loh, padahal masih hari weekdays gitu kan. Terus dia bilang, ya kan Singapura ini sekarang lagi kekurangan anak gitu loh. Singapura tuh tidak menggunakan program KB. Cuman masalahnya bukan orang-orang gak mau gitu loh. Yang jadi masalah adalah biaya hidup di Singapura mahal kayak gitu. Kita udah sampai nih di daerah Kalang Fire Station. Nah, nanti gue chat saudara gue, dia ada di situ. Ya, ini gue udah ketemu nih sama saudara gue. Ini dia saudara gue. Halo. Ini Oh ya. harus daftar dulu. Oh daftar. Oke. Halo. Can I have ID? But Indonesian ID card. Ikan ya? Oke, wait. ID or your passport, anything. Oke, wait. Di Singapura itu salah satu negara yang rules-nya tuh ketat banget. Ya, this is my cousin. Ya. Selamat datang di Kalang Fire Station. Kalang. Kalang ya? Iya, Kalang. Bukan Kalang Taruna. Bukan. YouTuber from Indonesia. Ya, oke, sekarang gue udah sama Mingjun. Your name is Mingjun. Ya, Mingjun. Hai Mingjun. Ya, Mingjun bakal ngejelasin gue tentang isi-isi di mobil ini sih kayak gitu. Kan lah, explain. so right here you see is our pumper, also known as the pump ladder, Paham ya, oke. pump ladder, but also aka the fire truck lah, our standard fire truck. Okay. Then behind here you see you can see four person, in front 2 person. The driver and one is the officer. Then the behind is like the rest of the crew. Cannot in above. Cannot. Equipments. Oke. You put the nozzle and shoot. Yeah. Okay. This one is really from the hydrant to the truck. Okay. Because it's bigger, that one's smaller, and smaller is easier to move. See all the different inlets, we will plug right here. Plug in, and then after that, one come in, and then one come out. Then we go. For the power of water. Yes. Then on top we have our ladders. See the Yeah. yeah.
How long meters? How long? Yeah. This shot is about 6.75 meters. And then my price right, this is the not extended one. Extended one is 10.6665 meter. So you want to guess the weight? Can. How much? Okay. Let's see. How much do you think the weight is? 50 kilo. Lesser, but way there. Lesser but worse. 45. Oh, up. No. 45? Higher, a bit higher. Oh, Yeah, it's about 46 kg. 46. Yeah, so it takes about 3 men to carry the land. How many people should carry it? 3 Only 3. 3% enough already. Okay, just like Carry one like hand. that. Yeah, each person take one side and then go. Oh. Ya, tadi ini penjelasannya tentang mobilnya udah segala macam. Ya, gue pikir tetap sama lah pokoknya. Tapi ya this is experience lah di Singapura, kita dapat educational kayak gitu. Cuman kan permasalahannya adalah gue datang ke sini pengen tahu kenapa ini menjadi kayak kesukaannya para ciwi-ciwi di Singapura dan Malaysia. Oke. Gue ada pertanyaan. Ya apa? Kenapa Abang Bomba di Singapura atau Malaysia tuh menjadi kesukaan ciwi-ciwi? Kayak ciwi-ciwi tuh demen banget sama Abang Bomba. Jadi sebelumnya kan orang itu kurang tahu sebenarnya seorang pemadam itu seperti apa. Oke. Iya. Jadi ketika ini Abang Bomba tuh jadi trending tuh waktu di TikTok karena Malaysia mengadakan kayak acara di jalan gitu. Dan mereka lihat ternyata Abang Bomba bukan kayak polisi atau mungkin kayak tentara keker, agak kecil, tapi kalau misalnya mereka lihat ke pemadam, badannya keker, bergedek semuanya kayak orang yang ngangkat besi, tahu kak, kayak bodybuilder. Oke. Makanya dari situ orang mulai, oh ternyata Abang Bomber itu seperti ini. Berarti poinnya tuh adalah personal orang-orangnya tuh nggak seperti yang mereka duga gitu ya. Ya. Nah, kalau lu bingung kenapa saudara gue ini ngomongnya lu, ini orang lama tinggal di Indonesia 6 tahun gitu lah. Habis itu dia memang citizennya Singapura, tapi lama sekolah di Indonesia kayak gitu. Dan sekarang ini mau nyari makan, nyari makan di mana gitu? Ya, ini makan apa? Makanan Malay. Malay. Nasi sambal goreng. Ya, nah kalau lu mau nanya pada makanan apa di sini tuh ada Malay, Chinese, Indian, sama Arab ya? Turki Arab lah. Western juga tuh salah satu favorit gua tuh. Ini dekat sama Geylang yang dulu gua pernah. Ini Gelang, bener. Tapi bukan dekat sama tempat dulu. Tristar itu. Bukan, Vista. Beda. Ini Hotel 81 yang untuk Oh, di sini ya? iya, ini. Ini suasananya di daerah Ini Geylang apa namanya? Ini Gelang Lorong. Seraya. Bukan Bukan ya? Bukan, ini Gelang Lorong. Oh, ini daerah Geylang Lorong. Ya, daerahnya nih. Gua nggak tahu ini lorong berapa. Nah, ini salah satu kalau lu mau nyari masjid. Masjid tuh rata-rata kayak gini. Dia tuh menjadi kayak No Nih. template. Oh, coba nice ya. Itu legal, makanya harus seperti gitu. Gue lihat ya tadi. Nah, ini kita masuk ke tempat makan Malay food. Makanan Melayu. Halal enggak? Hah? Halal. Sosis. Apa itu? Hotdog. Oh, hotdog. Sosis, hotdog. Oh ya, oke, hotdog. Sosis tak ada paham. Ya, sorry. Oke, maaf Ibu. Sampai ketemu lagi. Agil di rumah kan? Ada, lagi tidur. Oke. Ya, karena dia mau balik ke tempatnya, dia karena itu masih kerja. Dan gua makan dulu ya kalau gitu. Lapar banget. OTW gua sekarang mau ke rumah saudara gua tadi di daerah Tampines. Informasi aja kalau makanan di Singapura itu nggak kayak kita di Indonesia ya. Asin ya, cuman kayak kita tuh nggak di sini tuh nggak banyak micin gitu loh, MSG nggak banyak, rasanya tuh sedikit hambar lah, jadi lebih kayak kita makan tuh lebih ke makan aroma gitu loh. Sekarang kita udah sampai di MRT Paya Lebar. Wah, MRT-nya agak jauh ke bawah emang dia.
Nah rata-rata MRT besar itu mayoritas itu di bawah MRT atau di atas MRT itu tuh pasti mall tuh. Ke sana tuh pasti mallnya MRT. Nah sekarang pengen top up. Biasanya ada top up yang cash nih, cuma nggak tahu ini di mana. Sorry uncle, I want to top up cash ya. Top up cash masih over there. Oh udah, oke thank you. Oke. Oke, jadi ini kartu kereta gue pakai Izlink. Chip gue belum bisa untuk pakai yang kalau beli top up itu pakai ATM, Mastercard atau Visa gue nggak bisa. Makanya mau nggak mau ngisi ininya harus yang pakai cash. Nanti cash accepted, taruh aja. Nah pilihnya yang ini nih cash. Gue masukin cash $10. Sesimpel itu sih. Confirm. Oke, sekarang gue punya $15. Receipt, kalau nggak usah receipt langsung cabut aja. Ambil kartu lo. Selesai. Ya, kalau sebelah kanan untuk jalan cepet, yang sebelah kiri untuk jalan lambat. Itulah begitulah kalau di Singapura. Tata tertibnya terjalan semuanya gitu. Nah, ini kita ambil yang Pasir Ris. Tuh Pasir Ris atau tuh Changi Airport. Ya di MRT lagi rame karena Sabtu Minggu sih, jadi rame banget ya. Kalau hari-hari biasa mungkin ramenya di jam-jam kerja sama jam berangkat kerja sama jam pulang kerja gitu. Kita bisa bersih. Ini yang buat kendaraan. Tapi udah rame. Nah ini dia bis gue udah datang. Nomor 3. Ya. Oke. Gue tuh juga suka banget sama orang-orang Singapura tuh yang dia tuh udah tua masih tetap mau kerja gitu. Karena kalau enggak mereka tuh bisa sakit, bisa stres kan karena nggak ada kerjaan. Kayak gue ngeliat orang-orang Singapura yang udah tua, yang umur-umur makanya udah di atas 60-70 tuh kadang ada yang jadi penjaga terminal bus. Itu tuh ada biasa nenek-nenek yang udah tua. Karena kalau enggak mereka tuh stres katanya. Dan itu yang gue salut sih. Ya. Nah kita udah sampai. Nah inilah pemandangannya. Oke kita udah sampai, tinggal naik lift. Nah kalau ini HDB, lu beli rumah tapi rumah susun gitu loh, kayak apartemen gitu loh. Tuh harganya juga lumayan, harganya kayak rumah biasa lah di Indo gitu. Kayak gitu. Motor pun mahal di sini hitungannya gitu loh, masih termasuk kan. Nih lu beli Jupiter aja nih, itu bisa 100 juta. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam. Nah ini orangnya ini Agil namanya. Asik. Baru ya makan. Baru lulus dari Wamil chapter 1. Nanti lanjut lagi hari Senin. Nah ini calon abang bombe. Amin. Calon firefighter yang bagian menyelamatkan korban. Oke mungkin sekian, semoga asik deh. Oke jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kita semangat terus buat videonya. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye.